Shalom, Shalom. Bapak Ibu Jemaat POK TNAL Sunter yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, kembali kita datang untuk bersekutu di dalam ibadah rumah tangga online sektor A, B, dan C. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Adapun ibadah pada malam ini akan dilayani oleh Saudari Diaken Milanita Wulansari. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Betapa Besar Kasih-Mu. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau lihat Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sebelum melaksanakan ibadah pada malam ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan napas kehidupan bagi kami setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kami datang untuk memohon penyertaan-Mu pada ibadah malam hari ini, kiranya sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mulai ibadah kita pada malam hari ini, kita bernyanyi Muji Tuhan dari NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, hati
ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah gabungan secara online di rumah, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 34. Yohanes 13 ayat 31 sampai 34. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan yang begitu indah yang boleh kami rasakan saat ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online di rumah kami masing-masing. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus Tuhan, khususnya bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Hamba memohon hikmat yang daripada-Mu saja, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba adalah apa yang Tuhan hendak hamba katakan untuk didengarkan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Ampuni salah dan dosa hamba-Mu Tuhan, sehingga curahan kasih Tuhan saja yang boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan, dan juga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam setiap kami yang mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, saya koreksi sedikit bahan bacaan pada malam hari ini dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian di rumah. Jemaat sekalian boleh mengikuti. Perikop ini diberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Shalom. Renungan bacaan pada perikop ini, beberapa pasal sebelumnya dan beberapa pasal sesudahnya dalam Injil Yohanes menceritakan hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Khusus pasal 13 hingga pasal 17 memuat pelayanan Yesus bagi murid-muridnya, bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya, memberi pengajaran dan memberi perintah.
Dalam perikop sebelumnya dikatakan Yudas sudah pergi, sehingga pada perikop ini Yudas tidak lagi ada bersama di antara mereka. Dalam percakapan dengan murid-muridnya di ayat 33, Yesus menyapa dengan, "Hai anak-anakku." Ini menunjukkan relasi atau hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang dibangun dan diprakarsai oleh Yesus sendiri. Kemudian Yesus katakan, "Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu." Di sini Yesus sudah mengindikasikan bahwa kebersamaan Yesus dan murid-muridnya hanya sebentar lagi saja. Dalam kesempatan ini, Yesus memberikan perintah baru. Perintah seorang bapa kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Di ayat 34 kita bisa membacanya. Kata Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Bukan saran, bukan himbauan, tetapi perintah. Perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, atau bisa juga dimaknai aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Jadi perintah ini sifatnya wajib dilakukan. Berarti perintah saling mengasihi wajib dilakukan oleh murid-murid Yesus. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dilanjutkan dalam ayat 35 Yesus katakan, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Di sini kita bisa melihat bahwa perbuatan saling mengasihi inilah yang menjadi penanda bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Orang dengan mudah mengenali mereka sebagai murid-murid Yesus dengan melihat perbuatan saling mengasihi di antara mereka. Sebagai orang Kristen, tentu kita cukup familiar dengan istilah atau kata kasih. Pertanyaannya, kasih yang bagaimanakah yang dimaksud dalam perintah ini? Jemaat yang terkasih, konsep kasih atau mengasihi kadang atau bahkan seringkali dipahami secara sempit. Seperti berbuat baik atau memberi, itu dianggap sudah sama dengan mengasihi. Tetapi dalam perikop ini, kasih yang dimaksud adalah kasih seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Yesus teladankan. Tema renungan pada malam hari ini adalah mengasihi dengan kasih surgawi. Surgawi berarti sesuatu yang bersifat atau berasal dari surga. Sifatnya kekal. Mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi secara inklusif, tanpa diskriminasi dan bersifat universal. Standar kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Kasih yang pada dasarnya merupakan kasih yang memberi diri dan berkorban demi kebaikan orang lain. Jemaat yang terkasih, biasanya apa yang kita lakukan pada masa kini sedikit banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu atau berdasarkan pada apa yang pernah kita alami. Dari sini muncul lagi pertanyaan, dapatkah kita mengasihi sesama kita dengan kasih surgawi jika kita tidak pernah merasakan dan menerima kasih Allah? Jemaat yang terkasih, kita mengasihi bukan untuk, tetapi kita mengasihi karena. Kita mengasihi bukan untuk mendapatkan perlakuan timbal balik yang sama, bukan untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Tetapi kita mengasihi karena. Kita mengasihi karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Perintah baru ini berlaku untuk semua orang percaya di sepanjang zaman dan masa. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, jika kita mengaku sebagai murid-murid Yesus, maka perintah ini juga berlaku bagi kita.
berarti kita harus saling mengasihi. Mengasihi dengan kasih surgawi. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kasih agape harus menjadi identitas orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, standar kasihnya cukup tinggi. Tetapi percayalah, kita yang telah ditebus dengan pengorbanannya dan secara pribadi mengalami kasih Tuhan Yesus, diberi kemampuan untuk mengasihi sesama dengan kasih dari surga. Kasih itu tidak hanya kita alami, namun kasih itu akan menjadi bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Kita mengaminkan renungan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyi Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Jemaat yang terkasih, kembali kita datang ke hadirat Tuhan menyampaikan doa-doa syafaat kita dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, yang boleh kami sapa Bapa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan tak putus-putusnya di sepanjang kehidupan kami. Walaupun masih di tengah pandemi COVID-19, tapi Tuhan perkenankan kami untuk beribadah secara online. Kiranya firman yang boleh ditaburkan, Tuhan mau tumbuh subur di dalam setiap hati kami yang mendengarkan, dan Roh Kudus Tuhan saja yang menuntun kami, supaya kami dimampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk saling mengasihi dengan kasih surgawi. Bapa yang baik, pada malam hari ini, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang ada di POK TNI AL Sunter, khususnya bagi jemaat kami yang sedang sakit dan dalam kelemahan fisik, yang terbaring tidak berdaya di tempat tidur, yang terserang COVID-19, yang dalam pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan mau hadir bersama mereka, berikan berkat kesembuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan, kuasa Tuhan bekerja melalui sarana pengobatan yang boleh diusahakan oleh keluarga. Kiranya anggota keluarga yang lain juga boleh Tuhan kuatkan iman dan badannya, sehingga mereka boleh mendampingi kekasih-kekasih hati mereka yang sedang terbaring lemah dan sakit. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi keluarga jemaat yang baru saja Tuhan panggil pulang kekasih hati mereka. Kepada keluarga Bapak M. Sembiring, keluarga besar Sembiring Barus, kami mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan mereka di masa duka cita ini, karena Tuhan sudah memanggil pulang kekasih mereka, rekan sepelayanan kami, Ibu Penatua Jendalit Sembiring Boru Barus. Kami yakin dan percaya mereka, keluarga besar Sembiring Barus, boleh melihat ini dengan kacamata iman dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kami juga mau berdoa bagi gerejamu Tuhan, khususnya POK TNI AL Sunter. Kiranya Tuhan, kami yang memberi diri dalam pelayanan, Tuhan mau urapi, berikan hikmat, sehingga kami juga dimampukan boleh melayani jemaat-Mu di tempat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa, dengan Roh Kudus yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, presiden, pemerintahan pusat sampai ke daerah. Berkati mereka, berikan juga hikmat yang daripada-Mu. Khusus kami mau berdoa bagi segala upaya vaksinasi dan lain sebagainya yang diusahakan oleh pemerintah kami supaya pandemi ini boleh berakhir. Kiranya Tuhan mau berkati sehingga pada saatnya nanti pandemi ini boleh berlalu. Sehingga pada saatnya nanti kehidupan sosial dan ekonomi boleh pulih kembali. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berusaha, Tuhan yang mau menyempurnakannya. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan juga mau sendengkan doa-doa yang dipanjatkan secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di rumah masing-masing. Lalu Tuhan, dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersuka cita. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Sambil kita memberikan persembahan syukur, mari kita bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dari PKJ 148, bait pertama dan kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Bapak, Ibu, Jemaat Pok Sunter yang terkasih, mari kita berdiri, kita berdoa untuk persembahan syukur kita pada malam ini. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa syukur kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada malam hari ini yang juga berasal dari Engkau, kiranya dapat Engkau terima sebagai persembahan kami, dan terimalah persembahan ini untuk perluasan kerajaan-Mu, khususnya di lingkungan POK TNI AL Sunter ini, dan juga ya Bapak, kiranya kami selalu diberikan berkat untuk memberi lebih dan lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.